Lagi di Cuap-Cuap Cuan Berkah, kita masih ngobrol-ngobrol dengan tema Jadi Jutawan di Desa Bisa. Dan kami masih tersambung dengan Bapak Argo M. Nugroho, Direktur Jaringan dan Layanan BRI. Pak Argo, tadi kalau Pak Argo sudah menyampaikan nih berbagai produk dan layanan gitu ya yang ditawarkan dengan menjadi agen BRI Link. Nah, pertanyaannya nih masih banyak nih teman-teman yang penasaran, gimana nih caranya supaya bisa menjadi agen BRI Link? Ya, kami merasa demikian, tersanjung juga kami, Mbak Sasa, bahwa animo masyarakat untuk mendaftar jadi agen BRI luar biasa besar memang. Jadi caranya sebenarnya nggak terlalu sulit, Mbak Sasa, bahwa pertama memang yang bersangkutan harus menjadi nasabah kami ya, nasabah punya rekening simpanan itu saja, karena nanti semua transaksi itu dilakukan terhadap rekeningnya dia tadi. Terus kedua juga harus punya usaha. Di usaha ini nanti kami sangat fleksibel untuk itu. Jadi bahwa sebenarnya usaha ini bisa macam-macam ya. Ada yang bisa mayoritas adalah usaha kelontong, biasanya usaha kelontong atau punya warung atau punya usaha-usaha lain yang menetap. Intinya itu sih. Jadi persyarat kami adalah punya usaha yang menetap, dan itu bisa dibuktikan dengan surat-surat minimum adalah mengenai keterangan dari perangkat desa gitu. Terus tadi punya rekening sudah, kemudian belum, ya ini yang utama juga nih Mbak Sasa, adalah dia belum menjadi agen laku pandai dari bank lain. Gitu. Jadi karena apa? Karena memang ketentuan dari OJK langsung yang mengatur bahwa tidak boleh satu agen itu bisa mendaftar sebagai agen laku pandai dari beberapa bank sekaligus. Jadi caranya sangat mudah tadi kan. Jadi tinggal datang, jadi kalau sudah memenuhi syarat tadi, dan saya rasa sangat-sangat mudah, segeralah datang ke unit kerja BRI terdekat, ketemu dengan yang namanya petugas agen BRI Link. Nah, di sana nanti beliau-beliau ini, para petugas kami ini bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai detailnya. Nanti akan disediakan sarana-prasarana tadi ya. Kalau misalnya punya smartphone, dan biasanya kami agen-agen kami yang pemula tadi, yang baru bergabung, misalnya kami bekali dengan aplikasi yang diinstal ke device mereka. Nah, dengan ini mereka sudah dengan mudah bisa transaksi. Bahkan kalau bisa pulang dari unit kerja kami, selama sudah di-approve semua, sudah bisa transaksi langsung itu dari rekeningnya tadi. Gitu. Nanti sudah transaksi, nanti ya tadi fee sharing-nya akan mulai berjalan, jadi itu otomatis itu terjadi harian segala macam. Jadi bukan nggak mungkin dapat cuan yang luar biasa besar, karena apa? Karena rata-rata agen kami nih yang pemula aja itu sebulan dapat 330.000. Itu naik lagi kalau dia semakin rajin transaksi, nanti bisa pendapatan sebulannya bisa 10 juta, bahkan bisa lebih dari itu gitu. Tergantung seberapa ramai nanti transaksinya dia di lokasi agen BRI ini tadi gitu, Mbak Sasa. Wah, ternyata mudah sekali ya untuk bergabung di menjadi agen BRI Link. Nah, tapi Pak, banyak juga nih yang penasaran, ada nggak sih modal minimum yang harus dimiliki ini ketika kita ingin menjadi agen BRI Link? Ya. Oke, modal minimum sebenarnya nggak ada selain tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau si agen BRI bertransaksi, sebenarnya yang dilakukan adalah yang didebit adalah rekening uangnya si agen BRI sendiri, yang didebit di rekening simpanannya, gitu Mas. Jadi modalnya kalau yang tadi saya bilang pakai smartphone, modalnya cuma satu, adalah punya smartphone, dan kedua punya saldo di rekening yang bisa ditransaksikan, karena nanti semua transaksinya itu didebitnya dari rekening tadi. Nah, untuk agak berbeda mungkin dengan agen kami yang kami bekali dengan EDC ya. EDC tadi harus diakui harganya cukup signifikan untuk ukuran usaha seperti ini, Mbak Sasa. Jadi yang terjadi adalah kami tetap tidak membebankan biaya apapun, tapi yang terjadi adalah ada semacam jaminan yang kami akan ikat selama si agen BRI ini menjadi agen. Jadi selama device kami EDC tadi ada di tangannya beliau, maka kami akan mengikat uang jaminan. Nggak gede juga, 3 juta, dan ini tidak akan kami ambil. Jadi kalau selama EDC nanti, kalau misalnya yang bersangkutan sudah tidak menjadi agen, kami akan kembalikan lagi utuh, tidak dipotong apapun, gitu Mbak Sasa. Jadi sebenarnya syaratnya sangat-sangat mudah sih. Jadi silakan aja kalau mau daftar. Atau Mbak Sasa nanti pulang dari studio mau daftar juga silakan gitu maksudnya. Langsung Pak, habis ini ya langsung, begitu saya langsung daftar nih jadi agen BRI Link. Nah Pak Argo, tadi kan juga Ya. kita sudah ada polling nih, ternyata banyak banget nih antusiasme masyarakat yang ingin menjadi agen BRI Link. Nah, ada nggak sih promo-promo yang menarik nih yang bisa digunakan oleh masyarakat nih untuk menjadi agen BRI Link? Oke. Ya,
Kami continue melakukan promo dan program untuk menarik transaksi dari para agen ya. Kami sadar betul bahwa semakin banyak transaksi pasti akan semakin juga pendapatannya si agennya akan meningkat gitu kan. Nah, kami terus dorong ini, bahkan kami terus mendorong agen-agen ini naik kelas gitu istilahnya Mbak Sasa. Jadi kami punya 3 peringkat, yaitu ada satu agen pemula yang baru masuk dan transaksinya di bawah level tertentu. Nah, di atasnya ada yang kami sebut dengan agen jawara gitu. Jawara ini yang lebih tinggi lagi dan juragan. Nah, yang kami lakukan adalah selain segmentasi ini dan kami mendorong migrasi ke atas ya. Jadi ada upscaling yang terjadi. Hadiah-hadiahnya semakin menarik, makin tinggi, makin ke atas, makin menarik gitu Mbak Sasa. Nah, kami continue nih, kami punya banyak program yang mungkin kasarnya hampir sepanjang tahun lah kami selalu ada program untuk para agen briling kami nih. Ada yang namanya THR Agen Briling, ini kan dekat-dekat Lebaran ya Mas ya. Ini kami bisa programkan dengan THR Agen Briling. Jadi intinya sih semacam racing gitu, racing transaksi yang makin banyak maka akan makin kansnya untuk menang makin besar gitu. Terus ntar menjelang Nataru biasanya kami juga lakukan promosi yang serupa dengan yang kami sebut dengan kado agen briling. Nah di luar itu masih ada program-program tactical kami yang senantiasa kami upayakan untuk mengejar angka-angka transaksinya teman-teman agen briling ini. Jadi sama-sama benefit gitu kan, tahu nih win-win solution ya. BRI-nya juga untung dan juga kami juga bisa mengangkat harkat hidupnya teman-teman agen briling kan. Jadi promo-promo ini terus-menerus, jadi juga menarik macam-macam. Yang terakhir kemarin hadiahnya yang tertinggi ada Innova, itu dimenangkan oleh teman-teman yang briling juga, yang memang kami lihat transaksinya memang luar biasa gitu. Dan ini kami bagi per segmen supaya yang menang tuh ganti-gantian gitu. Jadi nggak selalu yang dia lagi gitu. Jadi banyaklah program-program kami untuk ini Mbak Sasa, jadi semakin menarik kan untuk jadi agen briling gitu. Waduh, banyak banget tuh Pak promo-promo yang menarik ya, dan memang ini kayaknya betul-betul suatu langkah nih untuk bisa mencari tambahan pendapatan dan tentunya bisa menjadi jutawan ya di desa. Nah, kalau misalkan tadi Pak Argo juga sudah sampaikan nih, kalau misalkan menjadi agen BRI Link, ini juga bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, kalau misalkan peran dari BRI Link ini untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional ini seperti apa sih Pak? Ya, betul sekali, Mbak. Ini topik-topik yang relevan dengan masa sekarang ya. Kita tahu betul bagaimana roda ekonomi kemarin sempat nyaris berhenti lah katakanlah gitu. Dan BRI sebagai bank terbesar di Indonesia juga berkomitmen juga untuk membantu pemerintah dalam upaya penyelamatan ekonomi negara. Kami misalnya tahun lalu juga terlibat dalam berbagai macam penyaluran stimulus. Mungkin Mbak Sasa pernah dengar yang namanya BPNT ya, bantuan pangan non tunai. Itu suatu bentuk bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, disalurkan dalam bentuk sembako, intinya non tunai bukan uang. Selain itu juga kami terlibat juga dalam program namanya PKH, bansos PKH, itu juga ada. Nah itu dua program kami yang paling prominent ya, yang terjadi di sana. Gitu. Nah, jadi transaksi kami dengan melalui agen briling ini kami mendeliver 2 bantuan dari pemerintah tadi gitu. Ini tercatat dari tahun lalu mungkin sekitar 7,1 juta penerima manfaat nih dari program sembako yang saya bilang tadi. Itu total nilainya 14,5 triliun. Terus PKH sendiri yang program kedua yang ini sifatnya tunai ini diterima oleh 3,8 juta penerima manfaat, totalnya 15,1 triliun. Ini disalurkan antara lain juga melalui agen briling tadi. Jadi kami betul-betul komit terhadap upaya pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi negara ya. Ini di luar bantuan-bantuan lainnya ya. Kami juga menyalurkan misalnya bantuan sosial tunai kemarin juga dilakukan juga. Terus ada juga di luar agen briling tapi ini ya ada juga penyaluran yang mungkin sekarang lagi berjalan yaitu BPUM Mbak Sasa. Jadi bantuan presiden produktif untuk usaha mikro ya. Itu kami juga terlibat di sana. Tapi itu agen briling tadi ya, 2 program tadi BPNT 1 dan kedua PKH. Itu yang cara kami untuk benar-benar mendeliver dan ini sangat menusuk tajam ke daerah-daerah yang membutuhkan karena ada di desa-desa gitu, di daerah terpencil gitu. Jadi ini komitmen kami tadi Mbak Sasa untuk menyelamatkan ekonomi negara. Wah, itu dia luar biasa sekali perannya dari BRI Link, ternyata sangat besar gitu ya dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya tadi ada juga bantuan penyaluran bantuan sosial bahkan kepada 7,1 juta penerima manfaat, bahkan nilainya juga cukup fantastis 14,5 triliun rupiah. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Argo M. Nugraha, Direktur Jaringan dan Layanan BRI telah bergabung bersama kami di Cuap-Cuap Cuan Berkah nih dengan tema Jadi Jutawan di Desa Bisa. Sehat selalu ya Pak Argo.
Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.